apa kabar? Senang sekali Halo Indonesia bisa menyapa Anda di rumah hari ini. Ya, serangkaian informasi terkini dan inspiratif akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan. Antara lain, masyarakat gelar aksi Kami Tidak Takut pasca ledakan bom dan baku tembak di Jalan MH Tamrin pekan lalu. Ada pula golongan darah AB hanya 6% di Indonesia. Ya, selain itu hari ini Halo Indonesia akan membahas mengenai sebuah aplikasi yang berfungsi untuk mencegah kejahatan lingkungan. Selengkapnya dalam segmen Bincang. Pasca ledakan bom di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat, sejumlah masyarakat berkumpul menyuarakan Kami Tidak Takut atas teror bom di depan Gedung Sarinah. Ya, aksi ini dilakukan untuk membuktikan ancaman teror bom tidak menggentarkan masyarakat Indonesia. Aksi yang digelar pada Jumat 15 Januari 2016 pukul 4 sore di area Jalan MH Tamrin depan Plaza Sarinah, Jakarta Pusat dibanjiri masyarakat yang simpatik atas kejadian peledakan bom Kamis lalu. Kalangan yang hadir dalam aksi tersebut diantaranya budayawan, aktivis, politikus, dan masyarakat umum. Dalam aksi yang digelar hingga malam hari, sejumlah masyarakat menyampaikan orasi dengan menyuarakan Kami Tidak Takut dan juga membagikan bunga ke sejumlah pengendara yang melewati Jalan MH Tamrin. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kecaman dengan menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia tidak takut terhadap teror bom. Sejumlah masyarakat yang datang juga menghimbau kepada masyarakat lain untuk tidak ikut trauma akan hal teror yang terjadi di Jakarta, namun tetap melanjutkan aktivitasnya dan tetap waspada. Salah satu sebagai traumatik karena saya juga melihat peristiwa bom Bali 2 itu 2 kali karena saya ada di sana gitu. Terus terjadi lagi ini cukup saya sedih karena kemarin saya ada berada di pos itu 5 meter, hanya jaraknya 5 meter, saya cukup sedih. Kita harus membawa masyarakat dan harus berani mengatakan untuk sama-sama waspada dan harus sama-sama menjaga keamanan dimanapun dalam lingkungan, tidak hanya di tempat keramaian gitu. Kita yakin mereka bisa mengatasi dengan solidaritas ini. Solidaritas ini adalah untuk mengatasi trauma terhadap korban. Dan kita yakin dan kita berdoa untuk mereka yang sudah meninggalkan kita. Dan mereka adalah pahlawan-pahlawan kita karena mereka orang tidak berdosa. Ini kumpul begini itu tanda sensitif dan mereka menunjukkan sikapnya, ekspresinya bahwa enggak, saya tidak takut, saya nggak terpengaruh oleh ini dan lain sebagainya. Itu menurut saya sensitif banget. Tidak takut, kami tidak takut, kami tidak takut, kami tidak takut. Ya, pemirsa, tahukah Anda bila golongan darah AB termasuk dalam golongan darah langka di dunia? Di Indonesia, pemilik golongan darah AB berjumlah 6% dari jumlah penduduk. Ya, karena langka, PMI mengimbau agar pemilik golongan darah AB bisa mendonorkan darah secara teratur. Manusia memiliki 4 golongan darah, yakni golongan A, B, O, dan AB. Dari 4 golongan darah tersebut, AB merupakan golongan darah yang terlangka di dunia, atau hanya 4% dari jumlah penduduk dunia. Golongan darah AB awalnya ditemukan tahun 1901 oleh Alfred von de Castello dan Adriano Sturli. Golongan ini memiliki 2 antigen, yaitu sel darah merah dengan antigen A dan antigen B. Kedua antigen ini tidak banyak dimiliki manusia. Data dari PMI Jakarta, pemilik golongan darah AB di Indonesia hanya mencapai 6,6%. Dari sono seperti itu, jadi AB itu cuma sekian persen. Nah, yang jadi masalah adalah ketika orang butuh darah AB gitu. Nah, walaupun kita punya darah O misalnya, kita punya golongan yang lain yang ada tersimpan di kita, tapi ketika AB itu ini maka akan dicap, oh itu PMI kekurangan darah, padahal misalnya hanya 1 AB misalnya gitu. Nah, penelitian terakhir membuktikan bahwa golongan darah AB hanya bisa mendonorkan darahnya ke sesama pemilik golongan darah AB. Itu sebabnya PMI menganjurkan pendonor yang memiliki darah AB melakukan donor rutin setiap 3 bulan sekali. Misalnya hanya 1 AB misalnya gitu. Nah, karena itu kita mencoba untuk melakukan semacam untuk darah AB ini. Mari kita yang bergolongan darah AB, kita mohon untuk bisa menjadi donor darah, apalagi dia masih muda ya. Ada satu kelompok yang itu dari Fokuswanda ya, Forum Komunikasi Dermawan Darah. Itu membentuk suatu semacam
himpunan, yaitu khusus untuk golongan darah AB. Kalau dia terhimpun dalam suatu golongan darah AB yang bekerja sama dengan kita. Jadi kalau kita kekurangan, kita telepon gitu ya, yang golongan darah AB itu, dan itu memang sudah terbentuk di Jakarta. Peter, salah satu pendonor bergolongan darah AB, mulai rutin melakukan donor sejak 1 tahun yang lalu. Peter menyadari stok golongan darah AB di PMI jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan golongan darah lainnya. Ya pertama kenal dulu temen ada yang butuh darah, ya akhirnya pertama kali donor, terus ada dokternya suruh untuk donor lah, untuk karena darahnya banyak yang darah AB-nya banyak yang kurang katanya. Ya karena saya tahu jarang cari, makanya saya rajin donor aja. Wow, dari Rizky Budi Wirautomo, The ITV. Menghadapi puncak musim penghujan yang diprediksi datang pada Januari dan Februari ini, PLN Distribusi Jakarta Raya telah menyiapkan antisipasi khusus. Salah satunya dengan memperkuat pasokan listrik di Waduk Pluit. Untuk mengantisipasi potensi banjir di Jakarta, PLN Distribusi Jakarta Raya memperkuat pasokan listrik untuk menggerakkan pompa Waduk Pluit, Jakarta Utara. Hal ini dilakukan sebab di musim penghujan ini, pompa Waduk Pluit menjadi salah satu pengendali banjir di Jakarta. Sebenarnya semuanya penting ya, pompa air yang ada di Jakarta ini penting. Tapi yang mendapatkan perhatian khusus dari Pak Gubernur ini adalah Pluit, karena di sana kan muaranya dari semua air yang ada ini untuk masuk ke laut. PLN telah menyambungkan kabel khusus bertegangan menengah dari PLTU Muara Karang ke gardu-gardu listrik di rumah pompa Waduk Pluit. Gardu-gardu bertegangan 2000 dan 4000 kV ampere inilah yang bertugas menggerakkan 11 pompa yang bertugas mengalirkan air Waduk Pluit ke laut. Agar pasokan listrik tetap tersedia, gardu-gardu listrik ini pun telah didukung automatic change over yang dapat mengubah sumber pasokan listrik secara otomatis dalam waktu singkat hanya 0,4 detik. Acu ini adalah perkembangan untuk antisipasi dengan sistem manual, karena kalau terjadi gangguan seperti tahun lalu, dari posko gangguan kemarin dilaksanakan manual kurang lebih ada perjalanan setengah jam. Kalau tidak terjadi traffic jam, itu makanya kita pasang alat automatic changeover untuk peralihan perpindahan dari pasokan yang satu dengan yang lainnya dengan tadi 0,4 detik. Pada Oktober 2015, gardu listrik di rumah pompa Waduk Pluit dibangun setinggi 2 lantai. Pembangunan ini diharapkan bisa mengamankan alat-alat pemasok listrik dari ancaman banjir yang disebabkan kenaikan permukaan laut. Saat ini Waduk Pluit memiliki 3 rumah pompa. Rumah pompa timur, tengah, dan barat. Tiap rumah pompa dapat memindahkan air hingga 15.000 liter air per detik. Yeremia Tera, Herdin Askolani, The ITV. Ya, selain berfokus pada pasokan listrik di Waduk Pluit, PLN Distribusi Jakarta juga telah menyiapkan langkah-langkah khusus untuk menghadapi ancaman banjir wilayah di Jakarta. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk menjaga lingkungan. Musim hujan telah datang. Potensi banjir dan genangan air terjadi kapan dan di mana saja. Untuk itu, PLN telah mendata 86 wilayah rawan banjir di Jakarta dan menyebarkan posko-posko pelayanan teknik ke wilayah tersebut. Untuk menjangkau area genangan air, PLN juga telah mendistribusikan perahu-perahu karet di tiap posko pelayanan teknik. Posko otomatis di sini akan tersebar di seluruh area yang ada di wilayah kerja kami. Itu ada 16 untuk yang di Provinsi DKI ini ada 16 area. Jadi 16 area inilah yang nanti akan menjaga 24 jam keandalan suplai listrik di berbagai daerah di Jakarta ini. Untuk menjaga keamanan warga dari korsleting listrik, PLN mengajak masyarakat turut berperan aktif dalam melaporkan lokasi genangan air atau banjir lewat kontak senter PLN 123 yang aktif selama 24 jam. Selain telepon, laporan juga dapat dilakukan lewat email, Facebook, atau Twitter. Dari kontak senter, laporan akan diteruskan ke pusat kontrol PLN dan kemudian listrik pada wilayah banjir dapat dimatikan sementara.
Ini dengan maksud supaya masyarakat tidak ada yang menjadi korban sengatan listrik pada saat terjadi banjir. Kita tahu bahwa air itu merupakan penghantar listrik. Jadi kalau misalnya terjadi banjir kemudian ada arus bocor di sana, ini memang membahayakan. Sehingga kami menghimbau pada saat terjadi banjir itu lebih baik listrik itu dimatikan supaya tidak membahayakan penghuni rumah itu atau masyarakat di sekitar. Menghadapi musim hujan ini, PLN Distribusi Jakarta Raya telah siap dengan langkah-langkah penanganan listrik saat banjir. Namun, partisipasi masyarakat pun dibutuhkan agar PLN dapat lebih cepat mengetahui lokasi-lokasi genangan air atau pohon tumbang yang rawan terjadi di musim hujan. Yeremia Tera, Kherdin Askolani, DAI TV. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sebuah aplikasi yang berfungsi untuk mencegah kejahatan lingkungan. Namun setelah jeda berikut tetap bersama kami di Halo Indonesia.